Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam program yang sangat dinanti-nantikan oleh Kayla dan teman-teman. Apa kabar semuanya? Ayo kita segera mempersiapkan diri mengikuti hari ke-161 berjudul Pembaharuan Perjanjian yang merupakan uraian firman Tuhan dari perjalanan bangsa Israel menaklukkan tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Silakan memperhatikan dan merenungkan firman-Nya supaya hidup kita selaras dengan tujuan yang ditetapkan Allah. Siap? Yuk kita mulai. Halo anak-anak semuanya, Shalom. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, karena janji-janji yang Tuhan berikan seperti yang tertulis di dalam Alkitab, hal itulah yang menguatkan kami untuk terus mempunyai semangat, mempunyai gairah untuk mengikut Tuhan Yesus. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Sehingga apa yang kami kerjakan pada saat kami memperhatikan setiap ucapan firman Tuhan, hidup kami boleh dipuaskan, hidup kami boleh disukacitakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah seluruh bangsa Israel yang jumlahnya jutaan itu berhasil menyeberangi sungai Yordan dan sampai di tanah Kanaan, dan para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu masih berada di tengah-tengah sungai Yordan, maka Yosua memerintahkan 12 orang dari masing-masing perwakilan suku Israel untuk mengambil batu yang ada di tengah-tengah sungai Yordan, di mana bekas kaki para imam pengangkat tabut itu berjejak. Maka mereka mengambil batu-batu yang besar dan diangkat, ditaruh di bahunya, dan itu dibawa ke seberang di mana mereka sedang berkemah di tanah Kanaan. Sedangkan Yosua sendiri sedang menyusun 12 batu yang cukup besar-besar di tengah-tengah sungai Yordan, di bekas kaki para imam pengangkat tabut itu berjejak. Setelah Yosua selesai menyusun ke-12 batu yang melambangkan 12 suku Israel itu, maka Yosua segera naik ke daratan di tanah Kanaan. Demikian juga para imam pengangkat tabut perjanjian itu segera naik ke daratan tanah Kanaan. Maka segera pula air sungai Yordan itu kembali mengalir normal dan secara deras. Itu sungguh ajaib karena Tuhanlah yang membuat semuanya itu. Anak-anak sekalian, ketika mereka sedang berada di tanah Kanaan itu, mereka semua merasa nyaman dan tenang. Tidak ada satu orang pun, tidak ada sekelompok orang yang dalam jumlah besar yang mengganggu orang-orang Israel yang sedang berkemah. Kenapa demikian? Karena Allah yang mengeringkan sungai Yordan membuat para raja orang Amori, juga para raja orang Kanaan menjadi tawar hati dan menjadi kehilangan semangat untuk menghadapi orang-orang Israel. Di masa seperti inilah Tuhan ingin memulihkan perjanjiannya kepada bangsa Israel. Bagaimanakah caranya Tuhan memulihkan perjanjiannya dengan orang Israel yang ada di tanah Kanaan? Tuhan memerintahkan kepada Yosua agar membuat pisau dari batu dan menyunat setiap pria atau laki-laki daripada orang Israel. Karena generasi orang-orang Israel yang sekarang berhasil masuk ke tanah Kanaan adalah orang-orang Israel yang lahir di padang gurun. Mereka telah melupakan perjanjian dengan Tuhan, yaitu bahwa setiap laki-laki yang berumur 8 hari haruslah disunat. Itu tidak satu orang pun laki-laki yang di padang gurun lahirnya melakukan sunat.
Itu sebabnya Allah ingin kembali, tidak menghilangkan tanda perjanjian itu dari orang Israel, yaitu dengan cara disunat. Anak-anak sekalian, singkat cerita, maka Yosua melakukan perintah Tuhan menyunat seluruh orang Israel. Dan kalian tahu, setelah disunat tentunya sakitnya luar biasa. Tetapi sekali lagi, tidak ada bangsa lain, tidak ada orang lain yang berani mengganggu orang-orang Israel. Itu menunjukkan bahwa Tuhanlah yang memelihara, Tuhanlah yang menjaga umat Israel. Dan sekaligus Tuhan yang berjanji itu setia. Itu sebabnya Tuhan memulihkan perjanjiannya dengan umat Israel. Anak-anak sekalian, Alkitab mencatat seluruh orang Israel ini berdiam di kemahnya masing-masing sampai mereka sembuh dari rasa sakit sunatnya, sampai kesehatan mereka menjadi pulih kembali. Itu satu hal yang sangat ajaib. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika itu Allah berfirman kepada Yosua, hari ini aku menghapuskan celah atau ejekan orang Mesir dari orang-orang Israel. Apakah yang dimaksud dengan celah atau ejekan orang Mesir? Itu pernah tertulis di dalam kitab Keluaran, yaitu bahwa orang-orang Mesir pernah mengatakan, Allah memang telah membawa orang Israel keluar dari Mesir dan pastilah mereka mati di padang gurun karena Allah tidak mampu untuk membawa orang Israel ke tanah Kanaan. Tetapi hari itu terbukti bahwa Allah yang membawa orang Israel keluar dari Mesir mampu membawa ke tanah Kanaan. Anak-anak sekalian, setelah mereka mengalami pemulihan perjanjian yang dikerjakan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel, saat itu Tuhan berkenan untuk orang Israel pertama kalinya menikmati perjamuan Paskah. Tanpa ada pemulihan perjanjian, tidak akan mungkin orang Israel diperkenan Tuhan untuk mengadakan Paskah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Jikalau kita telah dipulihkan oleh Tuhan, maka setiap kita pun boleh menikmati perjamuan Paskah tersebut. Nanti kalian setelah semakin besar, kalian akan bisa menikmati hal itu. Anak-anak sekalian, tentunya kalian bertanya, di mana sih sebenarnya orang Israel itu pertama kali menginjakkan kakinya di tanah Kanaan? Disebut daerah apa sih sebenarnya? Nama tersebut sebenarnya adalah daerah yang diberikan oleh Tuhan melalui Yosua. Disebut Gilgal, yang artinya berbalik ya. Jadi berbalik apa? Ya tadi itu, Tuhan telah menghapuskan celah Mesir bagi bangsa Israel. Anak-anak, ada hal yang kedua yang sungguh indah yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kalau pertama, mereka dipulihkan melalui tanda perjanjian itu tidak boleh hilang, yaitu sunat. Yang kedua, orang Israel diperbolehkan untuk menikmati perjamuan Paskah. Dan yang ketiga, setelah mengadakan perjamuan Paskah, orang-orang Israel tidak lagi diberi mana oleh Tuhan, tapi mereka sudah diberi oleh Tuhan hasil bumi dari tanah Kanaan. Sejak itulah mereka menikmati hasil bumi daripada tanah Kanaan. Nah, anak-anak sekalian, bagi kau dan aku, apakah perlu disunat seperti orang-orang Israel zaman itu, ataupun seperti orang-orang Yahudi di dalam zaman ini, untuk kita bisa menikmati janji Tuhan, atau supaya janji Tuhan kepada kita dipulihkan? Tentunya tidak perlu. Karena
sunat itu hanyalah bagi orang-orang Israel di dalam zaman itu supaya janji Tuhan dipulihkan. Bagaimana dengan kau dan aku sekarang supaya kita bisa menikmati janji Tuhan? Alkitab di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-11 saya akan bacakan untuk kalian. Kolose pasal 2 ayat 11 berbunyi demikian. Dalam Dia, yaitu dalam Tuhan Yesus Kristus, kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ada terlalu banyak ayat-ayat di Alkitab, khususnya di dalam Perjanjian Baru, yang menyinggung masalah sunat, bahwa bagi kita yang saat ini terpanggil dalam keadaan tidak bersunat, tidak perlu bersunat. Karena sunat yang sudah dikerjakan oleh Kristus itu sempurna adanya. Yang terpenting Alkitab juga mencatat, bukan sunatlah yang terpenting, tetapi melakukan setiap firman Tuhan, itulah yang terpenting dalam hidup kita. Jadi kita sangat bersyukur kalau Yesus Kristus telah memulihkan perjanjian Allah kepada kita sebagai umatnya. Sehingga kita bisa menikmati hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau di dalam zaman dulu, dalam zaman orang Israel itu hidup, Allah selalu mempunyai kerinduan untuk hidup bersekutu dengan umat pilihannya. Dengan tidak menghilangkan tanda-tanda perjanjiannya, yaitu dengan tanda sunat. Hari ini kau dan aku tidak perlu melakukan sunat seperti yang dilakukan oleh orang Israel. Karena Kristus telah menyunat kita, yaitu menanggalkan tubuh berdosa kita. Bahkan Alkitab juga mencatat, kita sudah sunat dalam hati. Itu jauh lebih penting dibanding sunat yang dilakukan oleh tangan manusia. Bagaimanakah dengan kau? Mari kita masuk di dalam persekutuan dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus. Amin. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan sudah memulihkan perjanjiannya kepada kami umat manusia yang berdosa ini. Bukan dengan cara sunat yang dilakukan oleh tangan manusia. Tetapi kami telah disunat di dalam Kristus. Yaitu dengan menanggalkan tubuh berdosa kami. Terima kasih untuk nikmat persekutuan dengan Tuhan yang hidup. Tuhan tolong kami supaya kenikmatan persekutuan ini juga kami kabarkan kepada banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak bisa diucapkan dengan bahasa manusia. Benar-benar melampaui semua kata, melebihi akal kita. Karena ini memang firman Allah yang hidup, jadi bukan hal yang biasa. Kenapa? Karena manusia itu berdosa. Makhluk ciptaannya kesukaannya memberontak atau melawan Tuhan. Tapi Tuhan justru berinisiatif ingin memelihara persekutuan dengan umatnya. Bahkan itu menjadi tanda perjanjian yang tidak bisa dihilangkan. Ingat teman-teman, semua ini melampaui rasio manusia. Besok baca dari Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Sayonara. Sampai jumpa dalam cerita firman Tuhan berikutnya.